Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe, perkenalkan kami dari sistem penjualan sepatu, di mana pada sistem kami terdapat 4 entitas di dalamnya, yaitu entitas penjual, pembeli, bagian gudang, serta owner. Nah, secara keseluruhan, sistem kami akan membahas tentang bagaimana alur penjualan, pemesanan, dan pembayaran dari toko sepatu. Baik, masuk kepada penjelasan, di mana yang bagian pertama itu akan dijelaskan oleh saya sendiri, Mahrezi Putra, mengenai use case diagram tentang penjualan sepatu sendiri. Di mana pada use case diagram ini ada beberapa use case dan juga aktor, di mana seperti use case-nya itu mengelola stok sepatu, mengecek stok sepatu, melihat detail produk yaitu sepatu, transaksi penjualan, pembayaran, struk, dan yang terakhir itu laporan data penjualan. Nah, itu adalah beberapa use case-nya. Untuk aktornya sendiri itu seperti ada bagian gudang, penjual ataupun admin, ada pembeli, kemudian owner, yang terakhir itu. Nah, ada 4 aktor dan juga ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dari use case. Nah, untuk aktor ini sendiri ada aktivitasnya ataupun akses mereka hanya ke beberapa use case tertentu. Misalnya pada bagian gudang, di mana aktor bagian gudang ini hanya mempunyai 2 akses ataupun aktivitas ke use case mengelola stok sepatu dan juga mengecek stok sepatu, di mana selain itu bagian gudang ini tidak bisa mengakses use case lain, seperti misalnya dia tidak bisa melihat detail produk. Nah, kemudian masuk kepada pembeli, di mana pembeli ini dia bisa melihat detail produk, mengakses transaksi penjualan, mengakses pembayaran, dan juga mengakses struk. Dan dia hanya bisa mengakses keempat itu. Nah, kemudian itu penjual admin, di mana dia bisa mengakses 5 dari use case. Dia itu bisa mengecek stok sepatu, bisa melihat detail produk, bisa melihat transaksi penjualan, dan juga bisa mengakses pembayaran. Dan yang terakhir itu aktor terakhir adalah owner, di mana owner ini hanya bisa mengakses 1 dari use case, yaitu seperti laporan data penjualan. Ada juga relasi antara use case, misalnya relasi itu seperti extend dan juga include, di mana include ini digunakan ketika use case itu menggunakan fungsi use case lainnya, misalnya pada ini transaksi penjualan dengan pembayaran dan juga struk. Struk ini dia membutuhkan pembeli untuk mengakses pembayaran untuk terjadinya use case struk itu, sama juga dengan transaksi penjualan. Nah, untuk yang lainnya itu misalnya extend, di mana extend ini digunakan ketika sebuah use case itu dijalankan hanya sebagai pilihan ataupun opsi begitu, di mana misalnya pembeli itu ingin melihat detail produk. Nah, itu akan terextend ke mengecek stok sepatu, apakah stok sepatu itu ada atau tidak. Nah, setelah dicek stok sepatunya itu akan dikembalikan ke detail produk dan diberitahu kepada pembeli. Nah, mungkin sekian saja mengenai use case diagram itu sendiri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, perkenalkan, saya Muhammad Ryan. Di sini saya akan menjelaskan data flow diagram level 0. Di sini kita mempunyai sebuah DFD level 0 mengenai sistem penjualan sepatu. Di sini ada entitas pembeli dan juga entitas penjual, atau biasa dikatakan sebagai admin. Karena ini merupakan DFD level 0, maka prosesnya itu dia belum terbagi, atau semua proses sistem penjualan sepatunya itu hanya diproses dalam satu lingkaran ini. Nah, untuk entitas pembeli itu bisa melakukan 4 hal. Bisa melakukan pencarian stok sepatu, bisa melakukan pesanan sepatu, bisa melakukan pembayaran, dan juga melihat data pengiriman gitu. Nah, di sini saat pembeli melakukan sebuah interaksi terhadap sistem layanan akan mengembalikan kepada pembeli itu bisa mengembalikan sebuah nilai, yaitu hasil pencarian sepatu tadi, informasi detail mengenai sepatu, konfirmasi mengenai pemesanan dan status pengirimannya,
dan juga bukti pembayaran. Yang kedua, itu entitas penjual. Entitas penjual itu bisa melakukan 4 hal. Dia bisa melakukan proses manipulasi stok sepatu, pembaruan stok sepatu, data pemesanan, dan juga data pembayaran dari pembeli. Dan semua prosesnya itu dilakukan dalam satu lingkaran ini, sistem penjualan sepatu. Dan sistem itu akan mengembalikan 5 proses terhadap penjual, yaitu laporan penjualan. Dia akan mengirimkan laporan penjualan, data pemesanan, laporan stok sepatu, notifikasi pembayaran, dan juga data pembeli. Dan selanjutnya saya di sini akan membahas terkait DFD level 1. Kelompok kami memiliki DFD level 1 yang memiliki 6 proses utama, yaitu yang pertama data pembeli, data sepatu, penjualan, pemesanan, pembayaran, dan yang terakhir itu ada laporan. Pada proses pertama itu data pembeli, proses data pembeli terhubung pada entitas penjual atau admin yang berlabelkan data pembeli. Ini maksudnya ketika ada pembeli yang akan membeli pada aplikasi tersebut, penjual atau admin dapat memiliki akses kepada data tersebut. Selain itu, terdapat juga arah panah kepada data store yang data store dengan nama data pembeli. Dan juga selain itu terdapat hubungan antara entitas pembeli kepada proses yang nomor 1, yaitu data pembeli yang berlabelkan input data pembeli. Lanjut pada proses kedua, yaitu data sepatu. Pada data sepatu terdapat arah panah mulai dari bagian gudang ke proses kedua, yaitu data sepatu yang berlabelkan info stok sepatu. Itu artinya bagian gudang dapat mengupdate kepada aplikasi, kepada sistem terkait stok sepatu yang ada. Selanjutnya ada juga antara penjual atau admin kepada proses data sepatu, yaitu pengelolaan sepatu dan juga status pengelolaan sepatu pembaruan. Itu maksudnya terdapat dua arah komunikasi yang dapat saling mengupdate terkait pengelolaan sepatu. Selain itu terdapat juga antara proses data sepatu dan juga entitas pembeli, yaitu permintaan pencarian sepatu dan juga daftar sepatu. Itu artinya proses data sepatu dapat membelikan kepada pembeli apa yang sebelumnya pembeli telah mencari pada data sepatu itu tersebut sendiri. Selanjutnya ada proses yang ketiga, itu proses penjualan. Nah, pada proses penjualan terdapat hubungan antara entitas penjual atau admin kepada proses penjualan, itu yang berlabelkan info sepatu yang terjual. Itu artinya penjual atau admin dapat mengupdate kepada sistem terkait sepatu mana yang sudah terjual, yang nantinya akan dimasukkan ke data store yang berlabelkan data penjualan. Oke, baik, selanjutnya kita akan masuk ke proses atau alur keempat, yaitu alur pemesanan, di mana pada alur ini terdapat dua entitas yang berinteraksi langsung, yaitu penjual dan juga pembeli. Nah, di mana pembeli ini akan memasukkan detail pemesanan sepatu melalui sistem, dan pembeli akan menerima konfirmasi serta status pemesanan dari sistem. Kemudian data pesanan yang baru akan dikelola oleh penjual, dan penjual akan melakukan konfirmasi pemesanan. Nah, data-data pemesanan akan diteruskan ke proses selanjutnya, yaitu proses pembayaran. Nah, kemudian seluruh informasi dan data-data terkait pemesanan juga akan dicatat dan disimpan pada data store pemesanan. Selanjutnya adalah proses atau alur pembayaran.
di mana pada alur ini pembeli akan memilih metode pembayaran dan melakukan pembayaran. Setelah itu, status dan konfirmasi pembayaran akan dikirim kembali kepada pembeli setelah proses verifikasi. Nah, selanjutnya adalah penjual akan memverifikasi pembayaran berdasarkan data yang masuk. Nah, data-data pada proses ini akan diteruskan ke proses selanjutnya, yaitu laporan. Kemudian data-data serta informasi terkait tentang pembayaran akan disimpan dan dicatat pada data store pembayaran. Selanjutnya kita akan masuk ke alur atau proses terakhir, yaitu proses laporan, di mana pada proses ini data-data terkait penjualan, pembayaran, serta produk yang terjual di tahap-tahap sebelumnya akan dikumpulkan oleh penjual. Kemudian, owner akan menerima laporan lengkap terkait penjualan, pembayaran, dan produk yang telah terjual. Nah, data-data pada proses ini akan disimpan pada data store laporan. Oke, baik, mungkin itu saja penjelasan singkat tentang sistem penjualan sepatu dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kekeliruan terhadap penjelasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.